Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Orasi di Sasirangan, channelnya Orang Banua. Ya, pada video kali ini kita akan memberikan video tentang proses pembuatan tapai banjar. Selamat menyaksikan. Nah, jadi ini adalah proses penggilingan tapai beras. Nah, supaya agar tangan tidak lengket, kita celupkan dulu tangan ke air rebusan dari laos dan juga sahang atau lada hitam. Ini juga salah satu untuk memanaskan agar fermentasi ragi semakin bagus. Nah, jadi kita ambil secukupnya, kita gulung-gulung seperti ini. Nah, ini ukurannya besar-besar ya teman-teman, karena ini untuk konsumsi sendiri, tidak untuk dijual. Kalau untuk dijual bisa lebih kecil lagi agar ekonomis dan juga untungnya banyak. Nah, tapi kali ini kita cuma buat untuk konsumsi sendiri, untuk dibagikan kepada keluarga dan tetangga-tetangga. Nah, di bulan Ramadan ini kita harus berbagi. Nah, jadi banyak nih yang bingung kenapa sih tape nggak bisa manis padahal nggak pakai gula ataupun pemanis yang lainnya. Nah, jadi tape itu teman-teman manisnya hasil dari fermentasi ragi. Nah, jadi sebelum digiling ini tadi beras ketannya dikukus atau bahasa Banjar disumap. Nah, proses penyumapan itu memakan waktu beberapa menit. Tadi kita nggak sempat video karena kita baru datang pas sudah diragi. Nah, jadi setelah disumap terus dikeluarkan, dikasih pewarna atau pewarna alami dari pandan, dari parutan pandan atau pudak. Pudak itu bisa tumbuh di mana saja teman-teman. Nah, jadi kalau sudah diberi pewarna, dikukus kembali sampai agak matang, jangan terlalu matang karena nanti tapenya bisa lembek. Nah, setelah itu didinginkan, baru proses peragian. Nah, raginya gampang sekali didapat teman-teman, banyak dijual di pasar-pasar atau di toko-toko makanan. Nah, jadi tape ini biasanya disajikan saat lebaran. Nah, fermentasi tape sendiri bisa sampai 2 hari atau 2 kali 24 jam. Tapi kebiasaannya kalau sudah istilahnya itu sampuk ragi, misalnya sampuk ragi itu artinya sudah 24 jam. Misalnya hari ini jam 3 sore meragi, maka jam 3 sore besok sudah bisa dimakan atau sudah fermentasinya sudah bagus, cuma masih kurang manis atau kurang matang. Nah, kalau yang bagus itu sekitar 2 hari atau 2,5 hari dan 3 hari. Nah, itu tapenya atau proses fermentasinya sudah sangat sempurna. Nah, jadi ini fungsinya, ini air rebusan dari laos dan merica ini adalah agar tidak lengket dan juga untuk membantu proses fermentasi. Nah, setelah ini akan dibungkus dengan daun, tapi karena daunnya sekarang sedang langka, jadi kita dilapisi daun saja teman-teman, tidak dibungkus. Nah, itu teman-teman. Dan pada saat fermentasi itu harus juga dipercikkan air rebusan dari laos dan juga merica ini teman-teman, gitu. Karena itu juga sangat berpengaruh terhadap proses fermentasi. Oh ya, air ini juga ada laos dan juga jahe teman-teman, atau pipakan dan juga merica. Nah, itu tadi kurang teman-teman, hampir salah ya. Nah, jadi itu rasanya itu jadinya panas. Nah, itu juga yang menjadi aroma khas dari tape, atau ya rasa khasnya itu rasa dari jahe itu sendiri. Nah, ini teman-teman kita buatnya dalam panci saja, tidak kita bungkus. Jadi kita kasih daun, alas daun,
dilapisi daun gitu teman-teman. Nah, kita taruh di sini teman-teman, kita susun saja, tidak kita bungkus. Karena ini untuk konsumsi sendiri dan daun pisang sedang langka teman-teman. Nah, kita susun seperti ini teman-teman. Nah, kita susun sampai penuh. Ya. Nah, ini sudah penuh ya teman-teman. Nah, jangan lupa kita percikan air rebusan jahe, laos, dan juga merica ini teman-teman. Nah, kita percikan seperti ini teman-teman. Kira-kira cukup. Nah, cukup lembab begitu teman-teman. Cukup sedikit, jangan terlalu banyak karena nanti tapenya bisa lembek teman-teman. Nah, setelah itu karena kita cuma ini, kita beri lagi lapisan daun untuk kita taruh lagi tape di atasnya teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Nah, kalau kita bikin tapenya banyak teman-teman, jadi kita juga bisa menggunakan wadah yang lebih besar. Kita bisa menggunakan gayung yang ada tutupnya teman-teman, karena ini cukup sedikit, cuma 1 liter, jadi kita gunakan panci saja teman-teman. Oh ya, kalau bawahnya panci itu ada kan penyekatnya atau talampinnya. Nah, itu fungsinya agar air yang dihasilkan oleh tape ini bisa langsung turun ke bawah teman-teman, jadi tidak menggenang di tapenya, dan tapenya tetap teksturnya terjaga, tidak lembek teman-teman. Nah, begitu teman-teman. Siapa sih yang gak suka tape? Tape ini bisa dimakan langsung atau bisa juga sebagai isian dari martabak manis, atau untuk es campur juga enak, es tape ini teman-teman. Nah, sangat cocok di bulan Ramadan ini dengan tape, atau juga bisa dibuat bingka tapai. Nah, bingka tapai itu sangat nyaman teman-teman, sangat enak. Nah, sangat mudah teman-teman. Jadi komposisi raginya itu bulat-bulat teman-teman. Nah, jadi bisa di pasaran itu untuk 1 liter bisa pakai kira-kira 1 ragi teman-teman. Nah, kalau mau buat untuk berjualan, nah bisa sekecil ini teman-teman. Nah, jadi isi 10 bisa dijual Rp5.000, atau bisa juga dibungkus dengan daun pisang atau daun keladi juga bagus teman-teman. Nah, kalau yang banyak dijual di pasaran, bungkusnya itu menggunakan daun pisang ataupun daun keladi. Nah, ini sudah semuanya teman-teman. Karena kita bikinnya cuma 1 liter, jadi cukup sedikit. Tapi ini lumayan banyak kalau untuk dikonsumsi sendiri teman-teman. Nah, kita taburi lagi teman-teman dengan air rebusan jahe, laos, dan juga merica. Nah, teman-teman, sudah cukup. Nah, kalau sudah cukup, kita tutup ya teman-teman. Nah, sebelum ditutup kita jangan lupa kita lapisi dulu dengan daun lagi teman-teman. Nah, jadi bawahnya dialasi daun dan di penyekatnya dengan daun, dan tutupnya pun dilapisi dulu dengan daun. Nah, teman-teman, ini sudah pas. Nah, lalu kita tutup. Nah, setelah ditutup, ada baiknya lagi kita bungkus dengan kain teman-teman. Nah, sebelum kita bungkus dengan kain teman-teman, kita coleti dulu dengan kapur teman-teman. Nah, jadi sebelum kita bungkus dengan kain, kita coleti dulu dengan kapur teman-teman. Apa fungsinya kapur? Ini cuma apa ya teman-teman, orang zaman dulu suka begitu teman-teman. Artinya agar
Ya kita juga nggak tahu sejarahnya teman-teman, tapi kita ikuti saja orang tua kita dulu teman-teman. Nah sekarang kita bungkus dengan kain teman-teman. Nah kenapa kita bungkus dengan kain teman-teman? Karena agar proses fermentasinya itu lebih bagus teman-teman, atau karena agar dia rapat, jadi proses fermentasinya berjalan dengan baik teman-teman. Ini juga menentukan agar tapenya matang dengan sempurna teman-teman. Nah kita tutup begini teman-teman, lalu kita ikat di sini teman-teman dengan tali. Nah ini karena kainnya kecil teman-teman, jadi kita taruh di atasnya, baru kita ikat di pinggir-pinggirnya teman-teman. Nah ketika kita sudah ikat teman-teman, nah sudah siap. Nah ini siap disimpan ke tempat yang aman, tidak kepanasan dan juga tidak terlalu dingin. Jadi kita simpan di mana saja teman-teman, yang penting tempatnya cocok. Nah selamat mencoba teman-teman, semoga berhasil untuk hidangan bulan Ramadannya, atau dihidangkan di saat lebaran. Tape makanan yang mudah dibuat dan mudah didapat, serta rasanya manis dan nikmat. Ya, sampai di sini dulu video kali ini. Nanti kita akan buat tutorial yang lainnya. Kalau bisa kita dari awal, makanan-makanan khas dari Banjarmasin dan sebagainya. Ya, sampai di sini dulu. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe agar kalian mendapat pemberitahuan untuk video yang selanjutnya. Bye bye.